dari komputer. Oke, jadi kita ada dua materi ya, tapi sebenarnya ini sangat berkaitan erat sih, sangat berhubungan. Pertama tentang satuan dan komposisi, terus tentang konversi massa dan volume. Sebenarnya untuk konversi massa dan volume itu udah kalian pelajari di minggu sebelumnya waktu kalian membahas tentang laju alir ya, ada laju alir massa dan laju alir volume. Jadi sangat mirip sih. Oke, kita mulai dulu. Tentang satuan dan komposisi. Jadi dalam suatu proses industri ya, kita itu perlu tahu berapa sih komposisi dari bahan masukan atau input yang kita punya itu kan, atau berapa sih komposisi dari produk yang dihasilkan ya, begitu itu satuannya. Kenapa? Karena ini berhubungan erat dengan order ya, order atau apa sih, berapa sih jumlah yang diinginkan oleh konsumer. Contohnya untuk proses pembuatan minyak kelapa nih atau dari kopra ya. Misalnya kalian punya order dalam 1 minggu itu kalian harus bisa menghasilkan sekitar misalnya 50 liter minyak kelapa. Berarti kan kalian ada komposisi atau satuannya itu dalam liter ya. Target yang harus diproduksi gitu. Nah, ini akan mempengaruhi nih kalau misalnya orderannya 50 liter, berapakah produk yang berapakah bahan masukan atau input yang harus kalian siapkan gitu kan? Di sana ada efisiensi dan sebagainya. Nah, semua itu butuh satuan dan komposisi. Oke. Nah, kegunaan dari satuan dan komposisi ini sangat penting karena dia berkaitan dengan perhitungan jumlah bahan baku ya yang dibutuhkan tadi, terus variabel proses yang harus diatur dan juga berhubungan dengan hasil atau yield dari produk yang kita inginkan. Nah, ini satuan dan komposisi itu dibagi atas 4, jadi ada 4 satuan dan komposisi ya. Yang pertama itu yang paling sering digunakan itu biasanya persen campuran. Nah, persen campuran ini ada persen massa dan persen volume. Terus yang kedua ada yang namanya persen mol. Nah, persen mol ini banyak berkaitan dengan efisiensi dalam reaksi kimia ya. Itu lebih tepat dalam menggunakan mol ya, dalam persen mol. Terus yang ketiga ada namanya fraksi. Nah, kalau fraksi ini ada fraksi mol, fraksi massa, dan fraksi volume. Sebenarnya yang namanya fraksi dengan persen ini itu sangat mirip ya. Bedanya kalau untuk persen, baik persen massa, volume, atau mol, itu biasanya dikali 100. Sehingga satuannya dalam skala 0 sampai 100% ya. Tapi kalau fraksi itu tidak dikali 100, sehingga fraksi ini mempunyai skala 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, itu bedanya. Di samping itu kita juga punya yang namanya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini sangat beragam. Jadi ada yang menggunakan molaritas, ada yang menggunakan normalitas, ada juga namanya molalitas ataupun ppm ya, part per million. Atau per sejuta, million itu 1 juta ya. Jadi dibagi dengan 1 juta. Nah, untuk konsentrasi ini juga biasanya banyak digunakan untuk bahan-bahan atau proses-proses yang melibatkan reaksi kimia ya, konsentrasi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke yang pertama yang paling mudah tentang persen campuran. Sebelum ke sana ada yang namanya konversi ya. Nah, ini konversi ini ada konversi massa dan volume. Minggu lalu udah kita pelajari sedikit. Satu hal dalam konversi massa dan volume itu adalah kita butuh yang namanya massa jenis ya, atau berat jenis, atau densitas. Ini lambangnya rho ya, seperti ini rho. Bukan P tapi rho. Terus yang kedua ada yang namanya konsentrasi dan mol. Jadi kita konversi dari konsentrasi dan ke mol, misalnya dari molaritas ke normalitas, atau persen massa ke molaritas, dan seterusnya. Terus ada juga konversi dari konsentrasi dan berat jenis, misalnya dari berat molekul atau massa molar. Nah, sebenarnya untuk konversi ini nih, secara satu kesatuan ya, kita akan pelajari dalam contoh soal itu, ada satuan dan
dan komposisi, dan nanti biasanya ada konversinya juga gitu. Oke nih, kita mulai dari yang pertama ya. Yang paling mudah dan kayaknya yang paling umum digunakan yaitu persen campuran. Nah, untuk persen campuran, campuran sendiri itu apa sih? Jadi campuran kalian pasti tahu itu gabungan ya dari beberapa unsur. Di sini saya bilang beberapa unsur atau beberapa benda atau beberapa zat atau beberapa bahan, baik itu dalam bentuk padatan, cairan atau larutan ataupun dalam bentuk gas. Nah, kalau yang namanya persen itu skalanya atau nilainya itu antara 0 sampai 100. 0% sampai 100%. Kalau 0% berarti misalnya bahan A kandungannya 0%. Berarti kalau 0% sama sekali dia tidak ada ya. Jadi bahan A itu tidak ada dalam campuran itu. Sebaliknya, kalau bahan A mengandung 100% ya, ada 100% dalam campuran, berarti sama aja dengan campuran itu isinya semuanya, 100% itu semuanya itu adalah bahan A. Nah, jadi kayak gitu. Skalanya 0 sampai 100 itu menunjukkan berapa sih intensitas ya, berapa sih banyaknya bahan A gitu di dalam campuran. Sehingga kalau misalnya kita buat rumus secara matematis ya, yang namanya persen massa itu adalah massa suatu zat dibagi dengan massa total campuran. Dikali dengan 100% ya. Hasilnya dalam persen. Nah, kalau volume berarti berapa perbandingan volume suatu zat, suatu bahan dibagi dengan volume total ya, dikali dengan 100%. Bedanya itu. Jadi kalau massa ya perbandingan massa, kalau volume ya perbandingan volume. Nah, kalau untuk konversinya itu kita bisa menggunakan rumus ini ya, yang sebelumnya kita udah tahu. Jadi kalau untuk mengetahui persen massa, kita tinggal kalikan aja persen volume dikali dengan massa jenis. Sebaliknya, kalau diketahui persen massa, kita mau cari persen volume berarti tinggal dibagi dengan massa jenis. Oke. Nah, ini contoh soal persen campuran. Ini gampang nih kayaknya. Jadi suatu kotak, ini kotak ya, berisi 3 jenis bahan. Jadi dia padatan nih terdiri atas komposisinya ya. Komposisinya itu terdiri atas 3 jenis bahan ya, atau zat. Kita anggap aja bahan A, B, dan C. Nah, bahan A itu berisi sekitar 20 gram, B 10 gram, dan C 50 gram. Oke. Ini hari Ceritanya kira-kira berapa sih persen massa dari bahan A? Oke. Ada yang bisa mencoba? Saya kayaknya harus cara coret dulu ya ini ya. Sebentar kalau gitu. Saya pindah ke ini saya. Kertas buram saya. Oke. Nah, tadi itu diketahui ada sebuah kotak ya. Oke, saya ini dulu. Hari ini kita membahas tentang satuan dan komposisi. Satuan dan komposisi. Oke. Tadi itu ada 4 ya. Yang pertama itu persen campuran. Persen campuran ini ada persen massa dan persen volume. Massa ya, bukan massal. Kalau massal itu banyak. Kalau massa itu berkaitan dengan berat ya. Persen campuran. Yang kedua itu tentang persen mol. Terus yang ketiga itu tentang fraksi. Fraksi itu ada fraksi massa. Ini bukan fraksi politik ya, fraksi partai apa gitu. Ini ada fraksi massa, fraksi volume. Satu lagi deh juga fraksi mol. Oke.
Terus yang keempat baru konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi ini terutama berkaitan dengan reaksi kimia ya, berkaitan dengan reaksi kimia itu ada yang namanya molaritas, normalitas, terus ada juga molal. Nah, ini beda nih ya. Molalitas. Kalau molaritas itu biasanya M besar, normalitas N besar. Molalitas itu M kecil. Terus satu lagi ada ppm, part per million. Part per million. Atau ppm ya. Part per million itu berarti per sejuta ya. Jadi intinya dia dibagi aja sejuta. Oke, nah sekarang kita masuk yang pertama itu persen campuran. Ya. Persen campuran itu adalah intinya ya, kalau kita buat rumusnya, persen dari zat A, massa atau volume zat A dibagi dengan campurannya ya, total campurannya dikali 100%. Nah ini dia. Kalau massa berarti massa per massa. Kalau volume berarti volume per volume. Nah, tadi contoh soalnya katanya ada suatu benda ya, suatu kotak nih. Suatu kubus, suatu kotak itu terdiri atas 3 zat ya, terdiri atas 3 bahan penyusun lah. 3 bahan penyusun. Apa saja yaitu anggap aja A, B, dan C. Oke. Jadi satu kotak itu ada 3 bahan penyusun, isinya A, B, dan C. Nah, si A ini masanya, jadi diketahui massa ya. Si A ini masanya 20 gram. Si B masanya 10 gram. Nah, yang C masanya 50 gram. Yang ditanya adalah berapa sih persen massa A? Nah, kalau ditanya persen massa A berarti massa dari A ya dibagi massa campuran dikali 100%. Oke. Massa A kita tahu ya 20 gram. Jadi 20 gram dibagi campurannya berapa? Nah, berarti kalau massa campuran kita tinggal jumlahkan aja. Di dalam campuran itu kan ada A, B, dan C. Iya. Berarti dari sini massa total ya atau massa campurannya adalah 80 iya 20 gram. tambah 10 tambah Tambah 50 sama 50 dengan sama dengan 80 80 gram. gram. Jadi tinggal kita masukkan aja 80 gram kali 100%. Coret-coret. Ini 4 ya. 100 bagi 4 sama dengan 25%. Oke. 25%. Tuh. Kalau ditanya persen B berapa? Berarti kalau persen B, udah. Kalau persen B berarti 10 gram dibagi 80 gram dikali 100%. Kali 100%. Berapa nih? Coret-coret 1/8. 1/8 itu berarti Oh, dua 80%. belas Eh, koma lima persen. oh, Nah, bukan 80%, kebalik ya. 1 dibagi 8. 12,5%. Terus kalau persen C, si C itu 50 ya. 50 gram dibagi 80 gram kali 100%. 5/8. Berapa? 5 kali 12,5.
62,5%. Kira-kira ya. Nah, persen ini sebenarnya prinsipnya sama ya. Kalau kalian mau menghitung nilai itu berapa persen itu juga dari sini ya modelnya. Terus apalagi sih kalau dalam komposisi kelas misalnya 20% hanya 20% yang nilainya atau yang dapat C gitu. Berarti kan dari totalnya itu kalau misalnya jumlah mahasiswa 100 berarti ada 20 orang gitu ya. Nah, ini untuk persen campuran. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Tidak ada, karena Ibu. bisa ya. Karena ini menggunakan gram ya. Gram berarti kan massa. Berarti ini berarti tentang persen campuran persen massa. Eh. Nah, sekarang gimana kalau kita punya volume? Volume. Nah, soal nomor 2 ya. Suatu minuman. Saya catat aja deh di sini. Jadi suatu minuman berisi campuran antara sirup, ya, sirup dan air. Nah, jumlah air adalah 500 mili. Sedangkan sirup 200 mililiter ya. Berapa komposisi? Berapa komposisi sirup pada minuman tersebut? Oke, ini gampang nih. Mau dicoba dulu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Berarti kan kita lihat ya. Jadi kalau misalnya suatu minuman ini, kalau kalian suka beli minuman ya, entah minuman kotak atau kaleng. Nah, ternyata dia mengandung 500 mili air, terus mengandung 200 mili sirup ya. Yang ditanya berapa komposisi sirup? Berarti kan ini totalnya 700 mili ya. Volume total atau volume campurannya adalah 700 mili. Udah, berarti persen sirup komposisinya 200 mil dibagi dengan 700 mil dikali 100%. Oke, berapa nih? 200 dibagi 700 sama coret ya. Jadi 2/7. Nolnya dicoret. Jadi 2/7. Berarti 2 dibagi 7. Berapa tuh? 2 dibagi 7 berarti sekitar 0,29. 0,29 kali ya. 29 kali Ya, 100. 0,29. Berarti sekitar 20. 29. Iya, ke DM belum ya? Anggap dah ini 0, 0, ntar saya cek dulu. 286 kali 100%. Hasilnya
28,6%. Oke. Terus, nah ini agak beda nih. Nah, nih, ini saya balik ya. Jadi yang diketahui adalah persennya. Terus kalian coba cari berapa masanya. Bisa juga kayak gini. Otak krisis tiga jenis. Ayo, ada yang bisa jawab? Kalian coba ya yang ini ya. Ini cuma kebalikannya aja. Ada yang sudah bisa? Nasrullah, Nasrullah bisa? Nah, Nasrullah. Nasrullah ada nggak? Ya, Bu. Saya, Bu. Apa kira-kira berapa kira-kira masa bahan A? Udah hitung? Fahril? Ya, Bu. Jadi saya jawab masa masa bahan A ya, Bu. Itu Iya. 20 gram, Bu. Berapa? 20 gram. 20 gram. Oke, 20 gram dari mana tuh, Fahril? Itu hmm, masa A dibagi sama masa campuran. Mm-mm. Terus dikali 100%, Bu. Gimana tuh coba? Kan diketahui tuh. Si A-nya 25%, si B 12,5, si C 62,5. Jadi A-nya berapa? Masa A-nya itu 25%, Ibu. Mm-mm. Terus Terus dibagi masa campuran. masa Itu campuran kan berapa?
Di situ total massa 80 gram kan, Bu. Mm-mm. Jadi massa campurannya itu 80 gram. Mm-mm. Terus dikali 100%. Kalau kamu masukin ke ininya ya. Jadi 25% sama dengan massa A dibagi 80 kali 100% gitu. Ya, Ibu. Nah, habis itu massa A jadinya berapa? Massa A-nya 20. Dari mana 20? Jawabannya 20 dari mana nih? massa Dari A. sini? Ah, terus? Terus sama dengan Hmm. 25% Ibu dibagi 80 gram. Dibagi. Nah, ini kalau misalnya kalian masukin ke sini ya, ini mungkin akan kelihatan lebih ribet, tapi nggak apa-apa. Biar gampang ya, dicoret dulu hal yang bisa dicoret ya. Ini persen dicoret, ya kan? Iya, Oke. Bu, ya. Masa A itu di sini jatuhnya adalah 25 dikali 80 dibagi 100. Karena ini kalau pindah, ini kan ini ya, sorry, equationnya. Jadi kalau misalnya dia pindah, kalau bagi jadi kali. Kalau kali jadi bagi. Oke? Oh, Udah. iya, siap, Bu. Ini 0 bisa dicoret 1, 25 kali 8 bagi 10 hasilnya 20. Oke. Sorry, berapa? 20 benar? Iya, 20. Eh, 20. 20 gram ya. Mm. Nah, gampangnya sebenarnya kalau kalian diketahui massa ya, sorry. Kalau misalnya diketahui persen dan total massa, jadi kalau mau nyari bahan A itu langsung aja. Jadi A sama dengan 25%. Persen itu kan artinya per 100 ya. Persen itu per 100. Jadi 25 per 100 dikali total 80. Ya, hasilnya adalah 20 gram. Tuh. Ya, jadi secara cepatnya. Ya, Jadi saya kalian coba pakai cara itu dulu. mm-mm. Ini tidak harus langsung masukin ke sini ya. Ini kalau misalnya kita mau mencari massa. Berarti kalau si B 12%, 12,5 per 100 kali totalnya berapa? 80. Berarti sekitar 10 gram. Tuh. Terus yang C berarti 62,5 per 100%. 100 ya. Kali 80. Berarti ini hasilnya sekitar 50 gram. Itu. Oke. Jadi bisa dibalik ya. Kalau misalnya kalian mau mencari persen massa atau persen campurannya, bisa ngikutin rumus tadi. Tapi kalau misalnya udah diketahui persennya, tinggal kali aja dengan total. Total campurannya berapa. Itu. Oh, good. Sebentar. Oke, ini tadi ya. Nah, ini benar. Bahan A, B, C totalnya 80 gram. Jadi persen bahan A adalah 20 per 80 kali 100. Hasilnya 25%. Nah, ini yang sirup tadi, jumlah total campurannya 700 ml. Jadi persen campurannya 200 bagi 700 sama dengan 28,57 ya, atau 28,6. Eh, Terakhir tadi, ini sebenarnya yang nomor 3 tuh kebalikan nomor 1 ya, jadi saya balik. Jadi A itu Ya, 20%, B 12,persen, C 62,persen, totalnya 100%. Berarti yang A ya udah 25 per 100 kali 80 hasilnya 20 gram. Oke, itu soal persen campuran. Selanjutnya persen mol. Nah, persen mol tuh mirip ya, mirip sama persen campuran. Hanya saja yang yang kita masukkan itu adalah mol A dan mol campuran ya, atau mol total larutan. Selangnya antara 0 sampai 100% juga sama.
Nah, masalahnya mol itu apa sih? Jadi kalau misalnya dalam kimia, stereochemistry, kalau misalnya kalian masih ingat, itu yang namanya mol adalah massa dibagi massa molar atau berat molekul ya. Nah, berat molekul itu satuannya gram per mol. Sehingga kalau misalnya massa dalam gram ya, dibagi gram per mol hasilnya adalah mol. Jadi bedanya itu aja. Kalau untuk persen mol, kalian harus konversi dulu nih dari massa menjadi mol dengan cara membaginya dengan massa molar atau berat mol. Oke. Kita punya eh, nah ini NaOH, jadi ini berkaitan dengan reaksi kimia. NaOH sebanyak 40 gram dengan BM itu berat molekul ya atau massa molar 40 gram per mol. Jadi kalian lihat satuannya, gram terus gram per mol. Nah, ini diencerkan menggunakan 72 gram air dengan air itu berat molekulnya 18 gram per mililiter. Nah, yang ini mililiter. Tentukan mol dan persen mol keduanya. Ini saya udah tulis sih di sini ya. Oke, kalau untuk persen mol berarti wajib kita harus cari berapa ya molnya dari masing-masing si ini ya bahan. Ups. Saya harus balik lagi. Ntar dulu. Oke, persen mol kita punya persen mol zat dibagi mol campuran kali 100%. Oke, ini ya. Nah, mol itu massa dibagi dalam gram. Harus dalam gram, Bu? Ya, karena biasanya satuan dari massa molar atau berat molekul, BM atau massa molar, atau molar massa ya, itu dalam gram per mol. BM itu berat molekul. Ini tadi contoh soalnya saya punya NaOH ya. NaOH masanya 40 gram. Terus dia punya berat molekulnya 40 gram per mol. Ini dicairkan ya. Diencerkan, sorry. Diencerkan dengan menambah air ya. Menambah air sebanyak 72 gram. Berat molekulnya 18 itu bukan per mili ya, 18 gram per mol. Sorry. Ditanya berapa nih persen mol persen mol NaOH berapa ya? Tuh. Nah, karena yang ditanya adalah persen mol, berarti kita wajib mencari molnya dulu. Kita cari mol NaOH berapa, mol apalagi? Di sini berarti adanya di campuran itu ada mol NaOH sama air ya. Mol air berapa, terakhir mol campurannya jadinya berapa. Nih. Ada 3 hal ini yang harus kita
kita cari tahu dulu. Tadi mol itu adalah massa dibagi berat molekulnya. Kita mulai dari NaOH dulu ya. Massa NaOH itu 40 gram. Berarti 40 gram dibagi berat molekulnya 40 gram per mol. 40 dibagi 40 jadinya 1 ya. Nah, ini kemudian Satu. jadi 1 mol. Oke. Terus air. Airnya tadi yang ditambahkan adalah 72. Berarti, ntar saya turunin dulu. Massa air 72 gram dibagi berat molekul air 18 gram per mol. 72 bagi 18 berapa? 2 bagi 18. Empat. Berapa? 4, Ibu. Oke, 4 mol. Mol campuran berapa, Bu? Tinggal ditambah aja. Yaitu mol NaOH ditambah Tambah mol air. air. 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5 mol. Oke, nah sekarang kalau ditanya persen molnya, persen mol NaOH, itu berarti kan mol NaOH dibagi mol campuran, nih sama dengan yang tadi. Atau mol total kali 100%. Oke. Mol NaOH 1 ya, mol campurannya 5. Kali 100%, 1/5, berarti ya udah 100 dibagi 5. Hasilnya adalah 20%. Selesai. Molnya habis. Oke. Jadi prinsipnya sama persis dengan persen campuran dan yaitu persen massa dan volume. Cuma bedanya di sini adalah kalian gunakan mol ya. Ups. Karena di sini persen mol. Oke. Gimana? Paham nggak nih untuk persen campuran persen mol ini paling umum ya, paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari sih semuanya itu rata-rata kita banyak menggunakan persen. Bahkan dalam dunia finance atau keuangan itu juga persen itu juga ada. Misal kalian uang saku nih dikasih tiap bulan berapa misalnya atau dapat beasiswa kalian berapa sebulan, nah kalian bisa nih coba menghitung berapa persen kah berapa komposisinya. Jadi untuk makan kira-kira habis berapa persen. Kalau ada yang untuk kos berapa persen. Nah, itu juga bisa dihitung. Konsepnya sama persis dengan yang ada di sini. Ya. Itu dia persen mol. Terus yang ketiga kita punya, aduh balik lagi saya. Sorry. Stop here and start it here again. Ini tadi persen mol. Oke. Hasilnya 20%. Oke. Bisa juga kita cari persen mol air ya. Berarti 4/5 kali 100 sama dengan 80%. Nah, yang ketiga fraksi. Nah, fraksi ini sangat juga mirip dengan persen mol, cuma bedanya dia tidak dikali 100. Ya. Kalau tadi kan kalau persen mol kan mol zat A dibagi mol total kali 100%. Massa juga sama. Nah, kalau di fraksi itu 100%-nya dihilangkan. Jadi di ini ya, dibagi 100%. Jadi kalau misalnya nih kayak tadi, si persen mol NaOH itu 20%.
kalau misalnya jadikan fraksi, berapa sih fraksi mol NaOH? Ya udah tinggal dibagi 100 aja, 20 dibagi 100 alias 0,2. Nah, jadi kalau fraksi itu dia angkanya atau nilainya antara 0 sampai 1. Berarti 0, nah itu adalah fraksi. Oke ya. Ini dibilang hitunglah fraksi mol, fraksi massa, dan fraksi volume. Dari contoh soal sebelumnya. Oke, kalian lihat catatan kalian. Kalian lihat catatan kalian ya. Ya, sama-sama saya lihat juga catatan saya. Di catatan saya nih. Jadi walaupun online kalian harus tetap nyatet ya. Soalnya kalau tidak mencatat ya sulit untuk mengingat, memorize semuanya yang ada di otak. Oke. Baik, Ibu. Jadi gampangnya tadi, kalau untuk mencari fraksi, kita mulai dari contoh soal yang pertama dulu. Nih, persen campuran ya. Persen A kita udah cari di sini. Nah, sekarang saya akan mencari fraksi. Ups, warna apa ya? Warna hijau deh. Fraksi A. Berarti massa A bagi massa campuran. Massa A kita punya 20 gram. Massa campurannya berapa tadi? 80 ya totalnya ya. 80 Ya, gram. ya itu. 20 dibagi 80. 0 dikurangin 2/8, 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. 0,25. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan kita menggunakan rumus ini kalau kita belum tahu nih berapa persen A ya. Kalau misalnya udah diketahui nih, persen A itu ini tadi kan 25%. Nah, kita udah tahu persen A-nya 25%. Cara mencari fraksi dari sini, 25 fraksi A itu bisa aja tinggal 25 dibagi 25 bagi 100. alias 0,25. Sama hasilnya. Itu ya. Ya, Jadi dia sangat-sangat berkaitan. Jadi kalau fraksi B di sini, fraksi B berapa? 0,125. 25. Fraksi C 0,625. 0,625. Kita lanjut ke bawah. Fraksi sirup A ya. Sorry, kok ada A terus sih. Fraksi sirup di sini. 28,6 bagi 100 ya. 0,286. 0,286. 6. Wah, ini lebih mudah lagi nih. Ini sama aja ya, 1 sama 3 tadi. Nah, yang ini. Fraksi mol. Berarti kalau ditanya fraksi mol NaOH. 20/100. 20 dibagi 100. Oh, 0,2. sip. Gampang ya. Kalau udah tahu persen mol, fraksi mol, tinggal dibagi 100 Dibagi aja. 100. Mm-mm. I'll come back again. Oh, harusnya sih nggak banyak ya. Saya mau coba mengejar sebelum Jumatan ya, supaya yang lainnya bisa dapat semua. Nah, konsentrasi. Nah, di konsentrasi ini emang agak banyak dan berdasarkan reaksi kimia. Jadi ada molaritas, molalitas M kecil, normalitas N besar, dan part per million atau ppm. Nah, part per million ini itu setara dengan miligram per liter ya.
Ini kalau misalnya dia satuan volume, satuan massa dalam volume. Atau kalau misalnya massa aja, berarti miligram per kilogram. Oke. Nah, ini beberapa rumusnya yang harus kalian tahu ya. Dalam kimia sebenarnya udah ada sih. Jadi kalau yang namanya molaritas, molar ya, dari molar. Itu adalah mol per liter. Berarti mol dari zat dibagi volume larutannya. Oke, itu molaritas. Tapi kalau molalitas, nih mirip nih, yang satu R, yang satu L. Kalau yang molal itu molnya dibagi massa. Nah, dibagi kilogram dari pelarut ya. Pelarut. Itu molalitas. Nah, kalau normalitas ini emang rada-rada ya. Normalitas ada istilahnya kita namanya mol Greek. Mol Greek per liter. Jadi dia mirip molaritas, tapi dia pakai mol Greek. Mol Greek itu apa sih, Bu? Jadi mol Greek itu mol dibagi dengan bilangan oksidasi atau valensi dari suatu zat. Oke. Atau ibaratnya, ini kan mirip ya, normalitas sama molaritas, mol per liter. Tapi kalau untuk normalitas itu bisa aja juga kita tulis molaritas dikali dengan ekuivalen dari suatu unsur atau senyawa ya. Ini emang sangat berkaitan dengan suatu rumus kimia, rumus molekul kimia dalam reaksi kimia. Oke. Nah itu jadi yang molaritas, molalitas, normalitas itu sangat bermirip ya. Dia kembar dah, kembar tiga gitu ya. Sangat mirip baik untuk fungsinya ataupun juga rumusnya. Nah yang agak beda sedikit itu adalah part per million, ppm. Dan ini kayaknya kalian banyak juga sih menemukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sebenarnya adalah molar ya atau massa. Jadi kalian bisa pakai molar atau massa suatu zat dibagi 1 juta. Juta apa, Bu? Bisa 1 juta dari volume atau 1 juta dari gram atau campuran ya, massa campuran 1 juta gram. Nah, biasanya gampangnya kita tulis part per million itu lihat satuannya aja. Miligram per liter atau miligram per kilogram. Tuh. Contoh part per million ini biasanya dalam kandungan kontaminan ya. Kontaminasi itu biasanya dalam bentuk ppm. Tuh. Jadi banyak digunakan di area lingkungan ya. Tentang kesehatan, terus pencegahan kontaminasi dalam lingkungan itu biasanya pakai ppm. Karena skalanya lebih kecil dari persen. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai kontaminasi dalam persen itu udah banyak sekali. Karena kalau persen kan per 100, kalau ppm itu per 1 juta. Jadi skalanya lebih kecil harusnya ya. Oke. Nah ini, nah rada-rada nih. Jadi saya punya larutan CaCl2 sebanyak 44,39 gram ya, berat molekulnya 110,98 gram per mol. Itu dilarutkan dalam 500 mili aquades. Aquades itu air ya. Nah, hitunglah konsentrasi dari CaCl2 dalam molaritas, molalitas, dan ppm-nya ya. Kalau misalnya diketahui bilangan valensi, berarti kita juga bisa mencari normalitas juga ya. Normalitas. Oke, ini gimana Bu? Ini kayaknya ribet banget sih. Ya Allah, gimana dong? Ya, Mending saya tulis atau kalian lihat di sini? Tulis ya? tulis Ibu. Tulis. Oke. Soalnya kalau ditulis, biasanya lebih cepet nangkep ya di otak kita. Where is it? Stop share. Kembali ke papan tulis online saya. Hmm. Kenapa Fahril udah geleng-geleng kok? Udah pusing? Pusing ya, kok banyak sekali sih hitunganku di PDRP. Iya memang. Begitulah. Oke.
Kita tadi membahas tentang konsentrasi. Ini kita tutup dulu, jeng jeng jeng. Kita akan membahas tentang konsentrasi. Jadi ini beda ya, pengertian konsentrasi. Kita konsen, maksudnya kita fokus, itu juga konsentrasi. Dengan konsentrasi di sini. Kalau konsentrasi di sini itu lebih ke berapa banyak sih kandungan yang ada gitu. Mirip sih sebenarnya. Kalau fokus, konsentrasi fokus itu artinya berapa banyak fokus kalian dalam eh, melihat atau dalam menyimak kuliah ini. Kalau konsentrasinya kecil, wah berarti fokusnya tuh kemana-mana tuh, ya kan? Tapi kalau konsentrasinya tinggi atau besar, berarti hampir seluruh fokus kalian itu berada pada kuliah ini. Nah, sama. Ini juga sama nih, kayak larutan. Oke. Jadi konsentrasi ini kita bisa ada beberapa ya. Ups, saya bagi 4 juga. Jadi yang pertama ada namanya molaritas. Molaritas. N, molar ya. Bukan Ya, moral. Moral. Moral itu etika. molaritas. Yang kedua itu normalitas. Normal, Bu. Oke. N. Kenapa namanya normalitas? Saya juga nggak tahu kenapa mereka menyebut ini. Yang T nomor 3 itu molalitas. Molaritas. Ini pakai L ini mirip sekali ya. Ya ampun memang kalau nggak fokus udah ada ke bolak-balik deh. Terakhir Apa adalah ppm? ppm. ppm part per million. Per million. Ini artinya million itu sejuta ya. Tinggal dibagi sejuta. Gampang itu. Oke, kita mulai dulu satu-satu, pelan-pelan ke molaritas. Jadi, molaritas itu tandanya M ya, M besar, M besar. Besar. M besar itu sama dengan mol dibagi Per dengan volume. liter. Oh, volume larutan. Mm-mm. Nih, kita punya mol per volume. Tuh. Nah, yang gampang yang kedua temennya ya, adiknya Ding. Molalitas M kecil, M kecil. Kalau M kecil itu adalah mol dibagi dengan kilogram ya, kilogram pelarutnya. Oh, dibagi kilogram. Nah, yang satu dibagi volume, yang satu dibagi kilogram. Tapi sama. Nah, baru yang ketiga si normalitas ini di antara-antaranya dia mirip dengan molaritas, mol dibagi dengan volumenya ya, atau ya volume ini dalam liter ya, liter itu harusnya L kecil, oke? Nah, Iya. tapi mol pada normalitas itu bukan sembarang mol, tapi dia adalah namanya kita sebut mol Greek ya, mol Greek. Oh, Greek. Nah, mol Greek itu apa lagi sih, Bu? Jadi mol Greek itu adalah, aduh saya tulisin aja ya, mol dibagi dengan valensi dari suatu zat. Valens di suatu zat. Valensi atau bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasi atau ekivalen. Ini apa sih, Bu? Jadi kalau dalam reaksi kimia, kita itu kan ada ekivalen perbandingan mol ya. Misal ini nih, saya punya A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Dalam reaksi kimia ya, ada yang dia bolak-balik, ada yang enggak. Hmm. Nah, ekivalen dari valensi itu dari molnya. Misal, C dibagi, ini yang kecil ini ya, yang kecil, si kecil ini adalah molnya ya. A ini adalah unsurnya. Nah, jadi yang kecil-kecil ini molnya. Jadi kalau misalnya ekivalennya itu adalah misal dari C dan A, itu ekivalennya adalah C dibagi A. Bisa aja hasilnya 2 atau 1 atau berapa ya. Dan sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan ekivalen atau mol valensinya. Gitu. Nah itu ya.
Ini sebenarnya lebih mempermudah perhitungan sih. Cuma makanya normalitas ini banyak terjadi pada reaksi kimia. Dan balik lagi ke sini. Nih, ya, ini normalitas. Nah, normalitas ini enaknya nih, kita ngitung aja molaritas berapa. Jadi kita bisa mencari N-nya itu sama dengan molaritas dikali dengan ekuivalennya. Ekuivalensi N. Oke. Nah, ini 1, 2, 3. Yang keempat, kita punya part per million. Kalau misalnya kita ubah ke dalam satuan, itu bisa, dia itu miligram per liter. Jadi berapa miligram, kalian ubah berapa miligram, terus yang si campurannya kalian ubah dalam liter. Ya udah, tinggal dibagi aja. Atau kalian juga bisa dalam miligram per kilogram ya. Kalau misalnya dia padatan. Ini gampangnya sih, biar enak diingat. Tuh, atau ppm itu juga bisa dalam bentuk molar ya. Molar, ingat molar atau massa. Massa zat dibagi dengan 1 juta. 1 juta gram ya campuran. Oke, ini dia konsentrasi ada 4 jenis. Kayaknya ini terakhir deh. Saya lihat. Oke, pusing Bu, pusing. Oke, tenang nih yang terakhir udah setengah 12 lagi. Contoh soal ya, ini semuanya bisa mencakup. Nih satu soal bisa mencakup semua konsentrasi. Contoh soal. Tuliskan lagi, jadi ada larutan CaCl2 kalsium chloride. Ini ada larutan CaCl2 itu sebanyak 44,39 gram. Bu, angkanya kenapa sih kok tidak cantik sekali gitu ya? Iya, ini saya berusaha menyesuaikan dengan berat molekul atau massa molar ya. Karena yang namanya berat molekul atau massa molar dari suatu unsur itu rata-rata tidak cantik ya. Jadi saya coba menyesuaikan supaya gampang dihitung. Nah, ini masanya 44,39 gram, terus dia mempunyai berat molekul CaCl2 itu adalah 110,98 gram per mol. Nah, ini dia akan dilarutkan, dilarutkan dalam 500 mililiter Aquades. Aquades itu artinya air ya, air yang sudah terdistil ya, air yang cukup murni. Yang ditanya hitunglah konsentrasi. Nah, CaCl2 dalam aja nih molaritas yaitu M. Terus yang kedua molalitas. Nah, molalitas bisa nih, Bu. Molalitas M kecil. Terus yang ketiga ppm. Yang keempat kalau misalnya kita punya normalitas ya, kalau diketahui ekuivalennya atau bilangan oksidasinya, ekuivalennya atau bilangan oksidasinya adalah 2. Oke. Kira-kira apa dulu nih yang perlu kita kerjakan ya? Bang, Molaritas, Bu.
Molaritas dulu ya. Yang A. Tapi pertama-tama, karena kan rata-rata dia itu butuh mol. Kita harus cari molnya dulu berapa ya. Mol CaCl2. Oke. Jadi mol CaCl2, ingat tadi mol itu adalah massa dibagi dalam gram, Hmm. berat molekul. Gram per Hmm. mol. Berarti massanya adalah 44,39 gram dibagi berat molekulnya Seratus sepuluh koma sembilan puluh delapan. 110,98 gram per mol. Nah, aduh, ini Hmm. kalau dibagi berapa? Oke, dah kalkulator kita. Arti Nol bagi koma tiga sembilan. 0,4. 110,9. 39 itu. 0,39999 berarti sama aja ini dengan Nol koma empat 0,4 puluh ya. empat ya ada. Oke, simpan dia di sini. Selanjutnya kita bisa mencari molaritas dulu tadi. Oops, what's going on? Molaritas atau mol. Molaritas tadi apa, Bu? Nih, naik dulu. Mol dibagi volume tapi dalam liter. Molnya kita udah tahu ya. Volumenya Nol koma berapa? empat. Oh, volumenya 500 mili. Di sini kita ubah dulu. Iya. Kita ubah dulu volume larutan ya atau pelarut 500 mililiter. Ini kita bagi jadi liter. Nah, ini kemarin kalian kayaknya masih agak ya ada yang masih bingung ya atau masih agak-agak Nol koma keliru lima. untuk proses ini ya tangga tangga satuan nih. Angka satuan. Mm-mm. Ups, kebanyakan. Karena di sini kita punya liter, liter ya, liter kecil. Berarti kalian bisa gunakan liter di sini ya. KM berarti jadi kilo liter. Kiloliter, hektoliter, KM dan dekaliter, M, liter, M, desiliter, terus CL sentiliter, mililiter. lebihan. Tuh. Dua, tiga. 0,5 jadinya. Jadi kalau Sama misal kali dia 10 pangkat. kalau naik itu dibagi, kalau turun dikali ya. Kali. 500 mili ke liter. Berarti dia naik berapa nih? Naik 1, 3. 2, 3. 2, 3. Naik 3. Naik 3 berarti dibagi 1000 ya, karena dia Dibagi tidak ada 1000. pangkatnya. Berarti ini 500 mililiter dibagi 1000 sama dengan 0,5 0,5 liter. liter. Saya naikin lagi. Ups. Berarti astagfirullah. Berarti simolaritas tadi adalah mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Molnya tadi 0,4 0,4. ya. 0,4 Dibagi mol. 0,5 liter. Dibagi Hasilnya 0,5 liter. 0,4 bagi 0,5. 4 per 5. 4 per 5, 0,8. 0,8. 0,8 molar. Yang A ya. Terus kalau udah dapat molaritas, nih yang paling gampang itu kita mencari normalitas dulu.
Normalitas N, karena normalitas itu adalah molaritas dikali ekivalen ya. Ya, Ekivalen atau bilangan oksidasi. Oke, kita punya 0,8 molar. Bilangan ekivalen, dua, oksidasinya itu 2. Oke, 2, berarti normalitasnya 1,6 1,6 normal. normal. Oke, Ya, 1,6 N. Oke. Terus kalau molalitas tadi gimana, Bu? Molalitas. Oke. Hmm. terus mol dikali 1 kilogram larut. Molalitas itu M kecil, mol dibagi kilogram pelarut. Oke, kita lihat dulu. Nih ya, mol dibagi kilogram pelarut. Pelarutnya kan air nih ya, air. Pelarutnya Iya, air. Nah, tapi ada yang kurang di sini. Apa itu? Yang kilo. diketahui kan volume pelarut. Massa pelarut berapa? Massa pelarut berapa? Massa pelarut itu berarti volume dikali dengan massa jenis dari pelarut. Nah, di sini kayaknya kurang ya. Massa jenis air. Ada yang tahu nggak massa jenis air itu berapa? Pelarutnya adalah air. Massa jenis air ada yang tahu? Massa jenis air ini yang paling umum. Tahu nggak? Kira-kira karena kita pengen mencari kilogram ya. Karena kita ingin mencari kilogram dan liter, kita bisa menggunakan satuan berarti yang kilogram per liter. Oke, berapa? Massa jenis air, 997 kilogram per meter kubik. gimana? Ya, Dalam kilogram per liter berapa? coba dalam kilogram per liter. Massa jenis air itu kan biasanya adalah 1000 ya, kilogram per meter kubik ya. Berarti 1 kilogram per liter ya, Bu? Yap, ini itu sama dengan 1 kilogram per Per liter. liter. Nah, ini yang harus kalian ingat ya, air itu 1 kilo air itu pasti sama, 1 liter air itu sama dengan 1 kilo. Tuh. Ini wawasan umum kali ya. Jadi kalau kalian punya 1 kilo air, berarti dia volumenya pasti 1 liter. Tuh. Nah, di sini dia punya 0,5 liter ya, alias setengah liter. Berarti massa jenisnya atau volumenya, sorry, sorry. Ntar dulu. Sini ya, jadi massa pelarutnya adalah ini. Massa pelarutnya adalah volumenya 0,5 liter dikali rho-nya tadi 1 kilo. 1 kilogram per liter. Ini kita coret liternya sehingga kita punya masanya adalah 0,5 kilogram ya. Massa pelarut 0,5 kilogram. Sehingga molalitas 0,4 dibagi 0,5. 0,5 Ini tadi berapa? Mol mol per kilogram. Hasilnya kilogram. adalah sama ya, 0,8 8 mol. molalit. Molal. Ya. Kebetulan karena dia rho-nya 1 ya, jadi sama. Tetapi kalau massa jenisnya atau rho-nya itu beda, pasti nilai molal sama molar pasti beda. Ini karena kebetulan dia sama. Hmm. Bikin rho itu bukan P ya, tapi rho. Begini caranya. Nah, jadi Ya, dari bawah agak serong ke kanan, naik ke atas. Jangan bikinnya P. Salahnya.
Oke. Terus satu lagi ya, ppm ya. Satu lagi ppm, part per million. ppm. Nah, ppm ini enaknya pakai yang mana nih, Bu? Oke, kalian kan ada ini ya, bisa dalam miligram per liter, bisa miligram per kilogram, bisa juga molar Bisa. atau massa zat dibagi gram campuran. Kalau saya lebih memilih antara dua ini ya. Ups. Hmm, Antara oh, miligram per liter miligram per atau liter miligram per kilogram. itu kilogram. Hmm. Coba yang pertama ya, miligram per liter. Oke, kita pakai miligram per liter misalnya. Eh, Miligram per liter. kan liternya tadi kita udah tahu ya, 0,5. 0,5. Miligramnya berarti kan kita punya tadi berapa? 44,39 gram. Nah, gram Ya, per miligram, dia turun berapa tadi? turun 1000. 3 Turun 3. 1000. 4,39 kali 1000 miligram. Nah, jadi berapa? Jadi banyak, Bu. Nah, ups, sudah mau azan. Hasilnya berapa? 44 44.390. Oke, berapa ini? Ya deh. 49 kali 1000. Empat Hasilnya ribu banyak tiga ini ya. ratus sembilan puluh 44 bagi kali 2 kan 88. 88,39780. 88,780 ppm. That's so big. Oke ya. Tuh. Nah, biasanya kalau ini termasuk yang besar ya, cukup besar ya nilai ppm-nya ya. Sehingga kayaknya tuh kurang cocok kalau kita menggunakan konsentrasi ppm. Makanya cocoknya itu yang yang di atas tadi. Tetapi untuk em, kontaminasi atau yang sedikit sekali kandungan atau konsentrasi itu bisa pakai ppm. ppm ini untuk yang konsentrasi kecil. Konsentrasi sangat kecil. Jadi dia lebih banyak digunakan untuk kontaminasi, misalnya ya, untuk kontaminasi atau polusi, atau hal-hal yang bukan utama. Hmm, tuh. Hal-hal yang bukan kandungan utama itu biasanya tidak pakai ppm. Oke, saya lihat. Oh, udah itu aja. Sampai sini saja kayaknya untuk materi hari ini. Terus, mau ada ini tugas ada nggak? kalau Nggak dikasih ini boleh, libur, Bu. kalau enggak Tugasnya alhamdulillah. Nggak boleh, Bu. nggak mau, nggak mau kalian. Oh, Tugasnya adalah, tugasnya adalah, sini aja nih, saya otodidak nih bikin tugasnya. Ya, Bu. Kalian cari satu produk ya, cari satu produk di market, maksudnya di sini Indomaret atau Alfamart ya, terserah ya. Terus lihat komposisinya, terus lihat komposisi bahannya. Kan ada tuh ya, lihat komposisi bahan. ada. Ya, Mm-mm. pasti ada, Ibu. Ya, contoh ya, contoh. Contohnya kalian punya susu ultra strawberry. Susu ultra strawberry. Strawberry.
Nanti kalian lihat komposisinya apa saja ya, di list, di list. Di Tulis list, berarti komposisinya Ibu. Oh iya. di list komposisinya ada apa aja. Misal dia mengandung gula ya, pasti dia mengandung gula. Gula misalnya berapa gram, oke? Misal Ya. anggap 20 gram. Iya. Terus apa lagi? Hmm. Perisa stroberi. Nah, bukan stroberi ASI. Biasanya dia pakai perisa stroberi. Saya nggak tahu juga sih. Perisa stroberi misalnya dia pakai 5 gram. Oke. Nah, terus kan di susu ini dia akan mengandung volume ya. Volumenya misalnya 200 mililiter. Nah, kira-kira kalian pilih aja ini yang di komposisinya pilih tiga aja ya. Di list ini pilih tiga. Pilih tiga. Terus kalian buatlah berapa persen komposisinya. Oke. Komposisinya dalam apa, Bu? Terserah. Mau dalam persen massa, persen campuran. Kalau molaritas sama molalitas berarti kalian harus cari berat molekulnya ya. Kalian harus cari di internet. Jadi terserah kalian mau pakai apa. Pakai fraksi juga boleh. Tuh. Berarti satu aja Ibu. Mm-mm. Pakai ppm, Bu, boleh. Pakai ppm juga boleh. Pokoknya Oke. terserah. Jadi dari produk yang kalian lihat, yang kalian punya, pilih tiga ya komposisi bahannya apa saja, terus cari berapa konsentrasinya. Udah itu aja. Kalau produk lain, Bu, kalau yang selain susu ultra apa aja? Selain minuman maksudnya, selain minuman apa aja kira-kira? Bisa Roma Indomie. kelapa. Apa? Roma kelapa. Indomie, saya di Indomie itu ya tepung terigunya berapa, minyaknya berapa, dia bisa menggunakan minyak nabati. Pokoknya terserah. Jangan jangan semuanya minuman juga ya. Terus apa lagi nih kira-kira yang gas? Kayaknya kalau gas nggak ada ya kemungkinan besar ya. Cairan sama padatan ya. Makanan pada Hmm, cermin. udah. Keju, misalnya dalam keju ya. Harus beli nggak, Bu? Nggak harus beli. Foto aja ya misalnya. Bukan berarti wah berarti saya harus beli nih, nggak harus beli ya. Kalau kalian penasaran misalnya ya produk paling mahal keju, misal keju yang paling mahal apa sih gitu. Kalian foto, terus kalian lihat berapa sih komposisinya itu apa aja. Jangan-jangan ternyata di keju itu komposisi yang paling besar adalah tepung. Kita nggak tahu ya, saya nggak tahu juga. Nanti kalian cek. Oke, jadi kalian Ibu. cari satu produk, dicari nih satu produknya apa, dipoto ya, komposisinya apa. Jadi biar saya yakin, oh ini bener nih, kalian tidak mengarang. Jadi dipoto bagian komposisi, terus kalian pilih tiga saja. Pilih tiga bahan yang terkandung di dalamnya, saya rasa lebih dari tiga sih. Dalam produk makanan itu, makanan dan minum biasanya lebih dari tiga. Terus kalian buatlah persen komposisinya ini ya, diganti, Ya, diganti komposisi. Dah, itu aja. Produknya ada berapa? Satu saja produknya. satu Produk orang jangan satu. sama ya sama temennya ya. Jadi nanti kalian bisa saling sharing gitu. Ya berarti beda satu orang. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nothing.